Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air, subscriber channel Kopi Jalan Ekspres dimana saja Anda berada, saya ucapkan selamat sore. Baik Sobat Tani, pada kesempatan sore kali ini kita akan sharingkan tentang kembali review bahan terkini, serta kita akan sharingkan tentang cara wiwilan ya. Ini di bulan 6 akhir dan saya sedang berada di ketinggian 700 mdpl. Untuk cara wiwilnya ya Sobat Tani, cara wiwilnya silahkan untuk yang tumbuh tunas cacing di sela-sela dompolan dibersihkan ya. Untuk sekarang belum saatnya melakukan penyimpanan bahan, maka ketika ada tumbuh tunas calon bahan, baik itu tunas cacing, harus kita bersihkan ya Sobat Tani. Oke, ini ada satu pohon 2 sambungan, sudah kita bikin tingkat ya. Nah, ini tunas-tunas cacing ini. Walaupun mengeluarkan bunga, kita wiwil ya. Ini sambungan baru. Ini kita wiwil, tunas-tunas cacingnya kita bersihkan ya. Tunas cacing. Ini tunas cacing ya. Kemarin sempat ada yang kebingungan, masih bingung Sobat Tani kita cara membedakan tunas cacing dan ranting tunggal ya, produktif. Jadi cara membedakannya, untuk tunas cacing itu daunnya lebar ya, rantingnya kecil, itu tunas cacing. Dan beda halnya dengan ranting produktif, dia dari kecil pun sudah besar. Dan untuk tunas cacing itu tumbuhnya selalu di sela-sela dompolan ya. Oke, lebih jelasnya kita ke pohon yang sana ya, ada tuh. Ini pun ada nih, belum kita wiwil. Ini tunas-tunas air, ini belum saatnya menyimpan juga, nanti aja di bulan 8 ya. Ketika bulan 8 satu ruas seperti ini tunas airnya untuk bahan sambungan nanti di tahun 2025 bulan 10 nanti ya. Nah, ini tunas cacing nih, tumbuh di sela-sela dompolan. Lihat daunnya lebar dan untuk rantingnya kecil. Nah, kalau seperti ini ranting tunggal. Nih, ini ranting tunggal. Nih ya, ranting tunggal. Dan tumbuhnya dari bonggol, bukan dari sela-sela dompolan. Jadi rata-rata untuk tunas cacing itu tumbuhnya di sela-sela dompolan ya Sobat Tani. Oke, kita cek lagi ke sini. Nah, seperti ini contohnya. Nih ya, ini tunas cacing. Tuh. Ini juga tunas cacing. Beda halnya dengan sirip. Ya, kalau seperti ini sirip namanya. Oke, ini tunas cacing. Bersihkan. Nih. Kita sekarang sharingkan cara wiwil ya. Jadi ketika moto yuyu seperti ini di MDPL 700 sudah ada yang moto yuyu ya. Tuh moto yuyunya. Ketika tunas air ingin dilakukan penyambungan lagi, kita pangkas supaya tidak mengganggu kondisi sambungan awal ini ya, supaya tidak mengganggu ke pembuahan sini. Kita pangkas dulu tunas
airnya jika ingin dilakukan penyimpanan untuk calon bahan nanti penyambungan di bulan 10-nya. Nah, jika belum ingin menyimpan, buang saja semua. Ya. Seperti itu, kita rapihkan semua. Nah, nanti di bulan 7 barusan titiknya saja seperti ini nih. Ya. Ini nanti kita akan membuatnya tingkat nih. Nah, berhubung ini pas titik tumbuhnya, jika sobat tani khawatir tuh tidak tumbuh lagi di posisi yang ini, maka dipangkas saja ujungnya, atasnya. Nah, seperti ini. Kebetulan saya tidak membawa gunting. Tuh, ya. Jika misalnya mau dibikin tingkat, khawatir tidak tumbuh lagi di posisi yang seperti ini, misalkan yang idealnya, maka pangkas aja dulu. Itu walaupun tumbuh tunas dari sini, nanti tetap bisa melakukan penyambungan dari sini. Seperti itu. Jadi untuk tunas air dan bahan antras harus disiapkan ya sobat tani. Untuk penyambungan di bulan 10. Wow, ini panjang sekali nih. Nih. Tumbuh bahan keluarnya di bulan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dompol. Ada yang 15 dompol ya. Oke sobat tani, kita cek di posisi samcuk Lon Tugusari bulan 10 ketika penyambungan di tahun 2024. Kondisi terkininya seperti ini, belum mengeluarkan bunga. Di posisi sekarang saya mengambil video ini bulan 6 akhir. Bulan 6 akhir, posisi tanggal 26 hari Kamis ya. Untuk ruasan kita hitungnya, yang akan berproduksi buah di tahun 2026 ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Baru 12 ruas, dan untuk ujungnya ini nanti kita review kembali akan tembus berapa ruas ya untuk yang melakukan penyambungan di bulan 10 ini. Tuh. Ini kondisi terkininya ya. Di MDPL 700 dan akan berpotensi buah over, yaitu full buahnya di B1-nya. Maka dari itu saya selalu menyarankan untuk penyambungan di bulan 10 harus dilakukan penyambungan baru nanti di bulan 10 kembali di bawahnya ini ya, untuk mengantisipasi ketika di tahun 2026 yang atasnya ini over. Maka untuk tahun 2027-nya kita udah siap kembali sambungan baru. Itu tujuannya ya. Seperti itu. Kita buat tingkat ya sobat tani. Seperti itu ya, trik menjaga kestabilan ketika pembuahan B1-nya over. Karena selain melakukan penyambungan baru, ada trik melakukan penyimpanan bahan ulang kembali, sedikit diterlambatkan seperti di bulan 1 ya, titik tumbuhnya. Simpan ulang dari bonggol di bulan 1. Tujuannya supaya tidak mengganggu pembuahan di tahun 2026-nya, jadi titik persiapan titik B0-nya untuk tahun 2027-nya di bulan 1 ya. Nah, titiknya, jadi bulan 2 itu baru 1 ruas. Ketika buah ini sudah besar, maka tidak akan mengganggu ya.
tidak akan mengganggu pembuahan di bahan B1-nya ya. Seperti itu. Jika ada yang bertanya, Mas, kenapa harus diterlambatkan untuk menyimpan bahan B0 kembali dari bonggol? Jadi tujuannya ketika menggendong bahan B0 kembali, nah si bahan B1 ini buahnya itu sudah besar ya. Jadi tidak khawatir lagi pecah dompol atau terjadi rontok. Karena di bulan 1 itu baru titiknya saja ya, di bulan 2 baru 1 ruas. Ya, kita terlambatkan untuk penyimpanan bahan B0-nya. Itu ya triknya. Kalau tidak ada sambungan baru. Kalau ada sambungan baru, monggo jangan dilakukan penyimpanan saja, biarkan saja. Ketika sudah dilakukan pemetikan di tahun 2026, boleh langsung dipangkas total karena sudah ada gantinya sambungan baru ini ya. Tuh sobat tani, kita sisakan saja yang kira-kira ada mungkin dahan yang tidak over di salah satunya. Seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ruas dan raja. Ini bisa dilanjutkan, dipertahankan ke B2, sementara yang lainnya kita turunkan semua, nggak apa-apa. Karena sudah ada sambungan baru ini, misalkan kalau kita melakukan penyambungannya di bulan 10. Nah, yang sering terjadi di sobat tani kita, ketika over maka kita pangkas bersih, gundul, akan terjadi kekurangan bahan. Contoh, misalkan cuma satu bahan ini saja, maka terjadi penurunan produktivitas buahnya di tahun berikutnya. Nah, maka dari itu saya mengajak untuk sobat tani kita semua, mari kita melakukan penyambungan baru di bulan 10 nanti ketika bahan B0 ini, bahan yang berbuah nanti di tahun 2026 ini over ya. Seperti itu. Seperti itulah trik penyetabilan buah dari tahun ke tahunnya ya sobat tani. Oke, baik sobat tani, mengingat durasi cukup panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.